Kalau mobil diparkir di garasi rumah katanya sebaiknya diganjel. Kalau direm tangan biar kampas rem lengket, alhasil nyangkut. Kalau diganjel bisa bikin awet kampas rem, apa benar? Iya. Budi Laris, mitos atau fakta? Kalau radiator yang pernah diisi air biasa, diganti coolant, bikin keropos mesin dan lain-lain. Ini lagi, satu lagi. Goblok. Cocok. Kalau nyalain mesin pakai auto start stop, nggak boleh langsung pencet tombol alias harus bertahap 3 kali pencet. Tanaga, mitos atau fakta dari segi cuan, untuk jual beli otomotif budget 2M mending beli Supra Mark V atau Supra X 400 unit. Supra X 400 unit. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mitos fakta seputar mobil number 31. Wow, udah banyak ya. Ari Select, mitos atau fakta pakai engine brake turunan lebih irit BBM daripada neutral full pakai rem. Di mid mobil saya MID. Mobil saya seperti itu bahkan bisa mendekati 0 liter per 100 km. Enggak ngaruh sih sebenarnya. Maksudnya ketika lu engine brake di turunan untuk daripada posisi netral sebenarnya nggak ngaruh sih, karena ujung-ujungnya RPM itu naik karena si roda itu ditahan oleh engine kan. Bukan berarti lu si engine itu nambahin si injektornya itu debit atau volume dari si bensinnya atau solarnya itu. Jadi kalau idle pun segitu, kalau nggak lu gas segitu gara-gara RPM-nya naik gara-gara si ban ya berarti dia nggak naik. Ngerti nggak maksudnya? Mungkin gua jelasin ulang lagi ya. Jadi ketika lu engine brake itu RPM kan naik, cuman RPM naik itu bukan berarti gasnya lu tambah. Itu hanya gara-gara si roda berputar dengan gear yang tinggi sehingga si engine itu dipaksa dengan rotasi yang lebih tinggi. Tetapi sama-sama aja si bensin akan atau BBM-nya keluarnya itu sama dengan posisi lu idle ya. Itu teorinya ya. Not the other way around. Wilson MGT bla bla bla. Mitos atau fakta ganti saringan hawa menjadi semi apa ngaruh ketarikan mobil yang menjadi irit mobil bensin? Maksudnya menjadi semi apa sih? Semi kuy apa sih? Semi open ya lah ya. Saringan udara itu ibaratnya kayak pakai masker. Lu ganti replacement filter yang bahan dasarnya cotton kayak merek-merek yang bagus-bagus di luar sana, yang merek merah, merek biru, merek kalau kita punya yang merek ungu ya kan. Itu bagus, sama-sama bagus, tinggal ketahanannya aja bisa berapa lama. Karena kalau enggak yang lainnya itu dia kayak kardus gitu loh. Jadi dia lebih nutupnya lebih kenceng. Nah, cuman balik lagi ya, lu harus tahu fungsi penyaring, fungsi saringan udara kalau lu pakai daily adalah lu pakai daily. Jadi tetap ada debu yang harus disaring. Kalau yang pakai kawat, gue sih nggak percaya. Kalau yang pakai kawat itu bukan pakai daily ya bro ya. Dan sih sekalian ya, yang pakai kawat itu lu pakai racing use atau track use, gue fine. Karena memang itu hanya lu pakai untuk di seputaran track. Tapi kalau lu pakai daily, lu harus pikirkan bahwa itu tidak menyaring debu sehingga debunya masuk ke dalam. Debunya kalau masuk ke dalam, kotor doang mending pak. Kadang-kadang debu itu halus nempel di silinder linernya piston dan itu yang bikin lecet gitu loh. Jadi itu yang bikin si itu rusak. Sorry. Tapi emang masuk kok ke situ, Bang. Masuk, dan udah ada beberapa customer gue yang memang akhirnya kompresinya hilang gara-gara silinder linernya lecet loh, bukan jebol loh, lecet loh. Jadi dia kayak debunya masuk terus karena pembakaran kan nempel tuh di liner terus gesek dia lecet. Itu hati-hati. Jadi maksudnya lu beli yang cotton aja lah. Replacement atau lu bikinin open filter oke lah ya, itu terserah lu ya. Kalau Matic gua nggak Matic non turbo gua nggak saranin lu open. Kalau Matic turbo nggak ada masalah karena kan berarti kan tekanannya kan ditambahin sama turbo. Kalau Matic non turbo udah pasti boyok nih karena udaranya jadi kebanyakan tuh yang masuk tuh. Kalau lu nggak mapping, lu hanya buka open filter aja itu nggak enak, udah pasti nggak enak. Kalau manual, monggo. Lu mau Matic, kalau manual lu mau turbo non turbo, monggo. Itu sih enak-enak aja. Kalau yang non replacement filter gitu berarti ngebersihinnya tiap kapan? Nah, kalau ngebersihin tergantung pemakaian sih Pak Bos. Kalau misalkan mobil dia di lingkungan lu nggak terlalu banyak debu, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali cukup. Kalau lu kayak kita nih di tengah kota Jakarta, yang kita asumsi aja di tengah kota Jakarta sama ya semua debunya ya. Seminggu sekali sih. Tapi jujur ngomong sih, seminggu sekali lu bersihin, gue pakai sendiri kan. Dulu di Avanza tuh replacement filter 3-4 tahun pun nggak rusak-rusak sih. Jadi seminggu sekali, terus sebenarnya cuma sekedar diketok-ketok aja, disemprot lagi kan dengan bahannya itu kan, dengan si deterjennya, terus lu ketok-ketok, lu celupin air, terus lu semprot lagi minyaknya, lu pasang lagi. Seminggu sekali tuh jadi awet men, jadi awet banget malah.
Isyana, mobil pakai turbo timer mau isi bensin atau solar harus tunggu mati dulu atau bisa langsung diisi aja tanpa nunggu timer habis? Ya dipencet lah bro. Gue juga pakai turbo timer ya, dipencet biar dia mati dulu lah ya. Jangan lu hidupin ntar lu bikin takut orang belakang lagi. Intinya sih isi bensin jangan lu hidupin mobil karena itu bisa jadi ada listrik yang percik kan. Teori safety-nya begitu. Jadi kalau memang lu mau isi lu matiin aja. Turbo timer itu kan untuk hari-hari nih dia ada jedanya supaya olinya dingin dulu sedikit gitu kan. Cuman kalau lu isi bensin kan ya 1 minggu 2 kali oke lah, lu matiin langsung lah bro. Jangan lu diemin masih nyala begitu kemudian lu isi, ya nggak ada yang mau. Alfian Nurilmi, apakah menggunakan injektor cleaner dituang melalui tangkai bahan bakar itu efektif digunakan? Tergantung merek. Saya tidak bisa berbicara untuk merek-merek yang di luar sana. Kita juga menggunakan injektor cleaner. Nah cuman bedanya kalau kita langsung hajar di injektornya supaya apa? Supaya langsung berasa. Kalau lu masukin ke tangki, lu harus tahu rasionya, kemudian beda merek, beda hasil juga ya kan, dan merek abal-abal. Intinya sih merek abal-abal biasanya itu diisi solvent. Sebenarnya kalau lu mau goblok ya, lu isi thinner. Sumpah mati lu isi thinner. Tapi gua nggak saranin ya, karena itu karet-karet bisa jadi ketas dan kering. Jadi thinner itu memang dipakai untuk solvent. Kalau lu nggak percaya, lu misalnya nih lu biasa cabut injektornya si bensin ya kan, mobil-mobil bensin kayak kalau lu punya Honda-Hondaan gitu kan, yang Civic yang gitu-gitu, lu tau lah ya mesin K24 mesin apa, lu cabut tuh injektornya kan. Nah injektor itu lu cabut, lu masukin pulse meter, terus lu celupin thinner deh, suruh dia cetak gitu. Bersih loh, serius bersih. Lu masukin thinner ya. Tapi kan gua nggak saranin lu, ini gua garis bawahi lagi. Lu masukin thinner ke dalam tangki BBM lu. Kalau itu nginep tuh BBM tuh seminggu dengan isinya thinner di dalamnya, itu karet-karet gua jamin tuh akan problem. Ada yang bocor, ada yang getas, ada yang gitu, gua jamin. Cuman memang sebenarnya kalau makanya kenapa kalau injektor cleaner yang makin murah itu isinya biasanya thinner, solvent doang dia. Jadi karena dia isinya thinner, karena lu isi cuma 100 mili per satu tangki, ya ngefeknya juga cuma sedikit gitu loh. Cuman kan maksudnya kan jadi sebenarnya kan lu buang-buang duit untuk sesuatu yang mahal gitu kan. Nah itu sih bedanya sih di situ. Nah balik lagi, tetapi ketika misalkan injektor cleaner yang beneran itu adalah sebuah chemical yang memang dipakai untuk melarutkan si sludge atau kerak-kerak yang terjadi ketika pembakaran dari situnya di mobil lu. Saya malah kasusnya kayak yang kemarin kita temuin itu yang pas di transmisi matic, aditif. Oh iya, aditif. Isinya solvent betul kan. Yang di video kita sebelumnya, aditif transmisi matic yang harganya di bawah 100.000 per botol, itu udah gua tunjukin kan ke orang kan, di sudut nyala bro. Ya, jadi ketika di sudut nyala, itu isinya solvent. Solvent itu not good untuk semua bahan-bahan yang lain kayak karet, kemudian si kampas kopling, itu udah pasti ngerusak. Nah, paling parahnya kita di transmisi, di domo transmisi aja nemuin mungkin 1 minggu 2 sampai 3 customer. Masih sampai dengan detik ini masih ada. Jadi dari bulan itu kita bikin bulan apa ya? Maybe bulan September ya. Oktober, November, Desember, Januari pun itu sebulan masih 2 sampai 3 customer yang ketika kita bongkar coulter pan-nya itu si cat coulter pan-nya itu ngelupas. Iya kan, anak-anak domo sendiri udah ngeliat sampai geleng-geleng. Itu udah pasti ulah aditif yang sama. Karena ya balik lagi, namanya solvent, lu campur di dalam coulter pan yang memang dilapisi oleh cat powder coating, itu pasti akan ngelupas bro, seiring berjalannya waktu. Kan bahan dasarnya kan powder coating, itu kan sudah didesain untuk bisa tahan si oli transmisi kan. Kalau lu isi hanya oli transmisi, nggak mungkin bro, itu ngelupas. Itu gue udah dijamin tuh, nggak mungkin itu ngelupas, karena memang sudah didesain begitu ya kan. Nah ini diisi aditif solvent, jadinya begitu ya. Sebenarnya aditif solvent itu kalau lu flush oke, masih oke, tapi resikonya tinggi. Kalau kelamaan, itu si kampas kopling tetap melar kok, tetap dia lepas dari base-nya. Karena gini loh, kopling itu, kampasnya itu ditempelin ke sebuah plat, ya kan, kayak plat apapun itulah, kita let's say plat besi ya kan, kopling itu kan bahannya ditempelin gitu kan. Nah, ketika ditempelin itu pakai lem bro, nempelinnya bro, dan dipanasin kan. Ketika dipanasin dan dilem itu, nah si solvent ini, si thinner, si ya golong-golongannya thinner, kerosin gitu-gitu, itu tuh ngeroposin si lemnya itu. Jadi ketika lu rendam lama, lepas lemnya. Jadi ketika itu ya slip lah udah pasti gitu loh. Jadi no ya. Ya, ada harga ada barang, bukannya gua ngebagus-bagusin barang gua. Memang kalau pakai kita sendiri aja kayak misalkan untuk flush di transmisi itu pakainya chemicalnya khusus nih, gua ada nih. Produk Holland, judulnya Smoke Doctor. Ini aja khusus itu untuk flush transmisi yang misalnya nih, oke nih,
transmisinya problem, cuman kita mau pertolongan pertama belum tentu juga bisa goal 100% ya kan, 50-50, kalau bisa goal ya goal, kalau nggak tetap lo harus turunin transmisi. Nah, kalau customernya mau, kita isi ini, kita flash, kita buang, dan ini pun gua nggak berani sih isi yang macam-macam, isi yang aneh-aneh, karena si kampas kopling, si seal-sealnya itu bisa melar, lepas dan segala macam, malah jadi rusak tambah parah ya kan. Dan apalagi kalau orang masukin aditif harganya 75.000 coy, satu botol coy. Ini sih mahal loh, gue sih ngomong dulu aja ya. Ini di atas 200.000 loh satu botol, gue sih ngomong dulu. Tetapi kan maksudnya ini produk dari luar negeri, produk Holland, produk Italia yang seperti kita punya, kemudian produk Jerman, produk Taiwan, itu sudah jauh lebih terbukti sih bro, daripada maksudnya lu hanya melihat otong-otong di Indonesia yang bikin konten, sekedar bikin konten, masukin kagak kelihatan muka, nggak bisa dipertanggungjawabkan, lu belinya juga online ya kan, harganya 75.000, kemudian lu masukin malah tambah parah gitu kan gearbox lu kan. Ya maksudnya ya nggak begitu juga sih jualan sih bro, kalau gue sih nggak sih. Ya daripada begitu ya mendingan lu overhaul aja langsung ya kan, jadi satu gitu kan. Lu nggak usah sekalian gitu kan, lu nggak usah buang-buang oli transmisi baru satu set gitu kan, satu set lagi, itu aja sih. Maksud juga parah banget sih nih orang-orang jualan sih, bener-bener parah sih. Tapi kadang-kadang kalau dikasih tahu, oh enggak sih udah pakai, itu kan resellernya bro ya kan. Orang kita sundut nyala bro, lu percaya, gua aja sampai geleng-geleng kita sundut nyala loh. Ya lu nonton deh video gue yang itu deh, biar lu orang bisa ketawa juga kan. Anti play zone, mitos satu lagi kok, kalau mobil diparkir di garasi rumah katanya sebaiknya diganjel. Kalau direm tangan biar kampas rem lengket, alhasil nyangkut. Kalau diganjel bisa bikin awet kampas rem, apa benar? Iya dan tidak. Sebenarnya gini loh, kalau misalkan rem tangan itu lu mau electric parking brake atau lu parking brake yang biasa yang tarik krek itu, kalau selama kampas rem lu tidak basah, itu oke. Karena ketika kalau basah, besinya berkarat kan. Besi tromolnya itu berkarat kan. Nah, karatnya itu yang buat lengket. Tetapi, selengket-lengketnya, lu masukin ke gigi satu atau lu masukin ke D, lu gas dikit, glek jalan gitu. Jadi, nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Tetapi memang kalau sebisa mungkin lu ganjel ya lu ganjel. Karena kan rem tangan itu kan berarti kan ada seling yang ngetarik ya. Seling itu juga bisa rusak, iya betul. Atau enggak, lu nggak usah repot-repot bro. Kalau mobil lu manual, lu masukin gigi satu aja. Itu udah nggak bakal kemana-mana tuh mobil. Atau lu kalau matic lu masukin P. Kan di P ada pennya tuh yang ngeklek di si flywheelnya itu supaya nggak kemana-mana. Itu juga iya. Jadi ya banyak lah ya option, tidak tanpa harus lu ganjel-ganjel. Soalnya masa iya sih bro lu di rumah pakai ganjelan-ganjelan gila kayak supir bus mau naik tanjakan si laik. Ya maksudnya jelek aja, gua nggak suka sih ngeliatinnya sih. Maksudnya di rumah gua kayak di garasi gua gitu kan, ada kompresor angin di situ, ada satu kotak isinya chemical gua di situ, ada tool rack di situ. Garasi gua begitu kan, ada tool racknya. Ya nggak mungkin juga gua ganjel bro, jelek banget sih anjir. Ya gitu deh ya, gua sih jelek banget aja sih menurut gua sih. Budi Laris, mitos atau fakta, kalau radiator yang pernah diisi air biasa diganti coolant bikin keropos mesin dan lain-lain. Ini satu lagi. Kalau yang pernah diisi air biasa, lu buang airnya, lu korokin dulu, karat-karatnya lu buang dulu. Jadi lu flush dulu tuh satu coolant system tuh, baru lu ganti coolant beneran supaya engine lu tidak karatan lagi. Keropos mesin itu udah dari sononya sejak lu isi air, bukan lu isi coolant. Nah, balik lagi ya. Karena kebanyakan lu mungkin dapat coolant palsu atau air berwarna di tempat lu beli. Jadi gue juga tidak menyalahkan. Coolant asli itu ada harganya. Balik lagi ya, coolant asli ada harganya dan coolant asli itu sebaiknya tidak dicampur dengan air biasa. Dicampurnya dengan Aquades. Lu mau campur air AC? Boleh. Karena air AC tidak bermineral. Aquades itu demineralized water. Sama ya. Tapi balik lagi ya, yang bikin keropos itu karat. Yang bikin karatan itu H2O atau air. Oke? Jadi itu teorinya. Gua capek lo ngejelasin coolant radiator dan air. Ada kali 1 juta kali gua ngomong. Bener deh, pada masih bandel aja. Pakai air bisa, gue tahu lu pakai kencing juga bisa. Rusak apa kagak jangka panjangnya. Kalau misalkan darurat, iyalah, gue juga pernah kok. Nggak usah mobil, doser, D4H. Kita isi kencing, gara-gara di atas gunung kita kagak dapat air ya kan. Ya udah. Mau pipis nggak? Udah kencingin satu-satu. Biar dosernya pulang dulu ke repair bay. Begitu udah bisa pulang, nah udah baru kita buang satu-satu. Itu waktu itu kita gamsuit siapa yang buang. Karena kencingnya rame-rame bro. Itu serius. D4H itu radiator tuh tingginya segini loh. Bukan segini gitu kan. No, tingginya segini bro, lebarnya segini bro. Nah itu lu kencing 6 orang waktu itu nggak penuh juga.
Iya, patungan kencing, tuangin air minum kita kan bawa Camelback ya namanya, yang satu orang kan 2 liter tuh. Nah itu di sini tuh masih nggak penuh juga, tapi cukup untuk kita bawa turun. Kita patungan kencing satu-satu udah sampai bawah, kita gamsit. Siapa yang bongkar gitu kan jijik ya satu-satu ya gitu kan, wajar lah bro. Namanya juga mekanik tambang ya dulu kan kita. Yang penting dosernya pulang dulu. Geswardana, kalau lo mau tanya Wuling Cortez tahun 2022 matingnya nyentak dari N ke D. Cortez. Dan dari N ke R tidak. Sudah saya cek ke dealer resmi katanya normal. Ya enggak lah ya. Nyentak sudah hampir 3 bulan dirasakan, mobil baru 17.000 km. Wow. Dan ini terjadi saat mesin sudah panas, kalau mesin dingin tidak nyentak, mohon pencerahannya. Kalau masih baru nih, masih garansi dari mereka dan mereka tidak mau tanggung jawab dan mereka bilang normal, saran gue sih coba lu ganti oli transmisinya dulu sama yang paling bagus. Jadi ada kemungkinan bahwa oli transmisi yang itu lu dapat batch-nya kurang bagus nih, atau gua nggak tahu ya ketika di sono nggak diisi dengan benar atau gimana. Mendingan lu ganti dulu oli transmisinya sama yang bagus, yang kita tahu bagus. Gue lupa di Wuling Cortez CVT apa ya, CVT kan kayaknya kan, atau di CVT kan? Iya, kalau misalkan CVT ya lu beli CVT yang bagus, lu masukin, lu cek lagi nih dia masih nyentak apa enggak. Kalau enggak, lu bisa cari aditif ya, aditif kayak kita kan ada Nanomatic tuh, JV Nanomatic aditifnya, itu lu bisa tambahin itu dulu karena ya balik lagi ini bukan rusak kan, maksudnya ini maybe hanya problem di chemical karena kan mobil baru ya 17.000 kan nggak mungkin sih bro rusak kalau menurut gua. Ya hanya saja lu dapet yang hoki aja, lu nyentak ya berarti coba ditambahin aditif, diganti dulu olinya sama yang bagus. Bagus tuh dalam artian ya sebenarnya oli transmisi yang bagus CVT seliter cuma 250.000 kok. Lu pakainya juga lama bro, 20.000 km bro, 20 sampai 25.000 km, maksudnya nggak bikin lu miskin juga men. Iya kan, kalau misalkan bensinnya harga 250.000 oke lu miskin bro, lu pakai itu tiap hari. Kalau oli CVT enggak lah bro, lu kasih yang bagus biar nggak jebol, karena lu kasih yang bagus itu kualitinya bedanya jauh. Kalau udah pernah tahu ya gue berani deh, maksudnya baru keluar dari showroom pun lu ganti oli transmisinya sama yang paling bagus yang ada di pasaran. Itu feel bahwa mobilnya tetap beda. Karena oli bagus tetap oli bagus, makanya dia ada harganya oli bagus. Goblok. Cocok. Kalau nyalain mesin pakai auto start stop, nggak boleh langsung pencet tombol alias harus bertahap 3 kali pencet. Itu kan untuk, misalkan lu pencet sekali, ya kan, itu untuk nyalain semua dulu, ignitionnya, sensor-sensor nyala dulu, pompa bensinnya nyala dulu, segala macam, jadi ada pressure, baru lu injek rem, lu pencet sekali lagi. Gua sih saranin itu, ya. Tapi, kalau lu lagi buru-buru, langsung aja injek rem, pencet gerengkok, nggak ada masalah sih. Tapi ya, gua sih tetap saranin itu sih, jadi lu pencet sekali, lu injek lagi remnya, baru lu pencet sekali lagi sampai dinyala. Itu iya benar. Deska, mitos satu fakta, tanya dong, mobil habis nerjang genangan air tinggi, tetapi mobil tidak ada kendala, mati atau malfunction. Apakah perlu ganti fluida seperti oli bensin, oli matic? Terima kasih. Oke. Biasanya yang genangan air tinggi itu lu lihat ya, kalau di oli matic kan kelihatan nih ada dipsticknya. Kalau lu CVT yang nggak kelihatan ada dipsticknya, lu cek dia kemasukan air apa nggak. Kemasukan airnya itu biasanya dari lubang hawa. Kalau untuk engine oil kayaknya nggak mungkin. Sebelum engine oil lu kemasukan air, airnya udah masuk dari si filter udara dulu dan mobil lu udah water hammer. Kalau transmisi mungkin, tapi lu cek dulu kalau dia warnanya berubah jadi susu lu ganti. Dan yang lebih mungkin lagi adalah gardan. Biasanya oli gardan itu, gardannya itu kerendam, dia ada lubang hawanya tuh. Nah itu yang kemasukan air dari atas itu. Itu nggak ada dipsticknya sayang sekali ya. Jadi lu ganti aja, itu murah kok oli Roret EPA kalau yang Pertamina punya cuma 90.000 kalau nggak salah ya, 1 liter kok. Nah itu murah kok dan lu gantinya per 75.000 ya, kilometer. Lu saran gua sih lu ganti itu terus lu isi grease Cobra tuh. Itu serius. Lu isi grease Cobra aja. Itu ngaruh banget. Jadi nggak bunyi dan jauh lebih halus lu biasanya lu. Jadi itu sih emang dulu kita tim tambang juga begitu. Jadi kita isikan gardannya truk kan gede-gede segini-segini ya, bautnya segede-gede gini kan, segede-gede ya tangan gua gitu, itu satu baut gitu kan. Nah itu habis kita buka, biasanya habis kita isi oli gear oil itu Roret EPA 80, 90, oke lah ya. Kemudian lu isi grease, biasanya kita teplokin grease Cobra satu tangan. Nah itu masukin ke dalam, karena grease itu akan larut di oli ketika olinya berputar dan panas, dan grease itu akan lebih lengket gitu loh. Jadi gardan lu butuh oli yang lengket dan nempel, lu nggak butuh performance di gardan. Dia melumasi gardan lu nggak rusak-rusak deh. Itu udah kayak jurus lah itulah ya gitu loh. Jadi itu sih ya lu tambahin lah, kalau dulu kita di tambang bilangnya berapa fat gitu kan, berapa pompa gitu kan. Nah lu tambahin lah 3 pompa, 4 pompa untuk gardan ukuran Avanza, udah cukup lah itulah ya. Wih Tanaga, mitos satu fakta dari segi cuan, untuk jual beli otomotif budget 2M mending beli Supra Mark V atau Supra X 400 unit. Supra X 400 unit. Supra X 400 unit lu jual kalikan 100 udah untungnya 400 juta. Karena Supra Mark V itu
ya balik lagi ya, kita beli mobil klasik yang sports car, supercar, memang investasi Pak. Cuman maksudnya lu jualnya juga nggak gampang. Maksudnya hanya orang-orang tertentu aja yang mengerti dan mengerti ceritanya mau beli mobil itu. Kayak gua nih, gua disuruh beli Supra. Walaupun gua misalkan ada duit ya gua nggak beli Toyota Supra ya, bukan Toyota Supra X ya, bukan Honda Supra X ya. Kalau Toyota Supra, karena gua nggak ada ceritanya sama tuh mobil gitu. Maksudnya oke, dulu gua lihat kencang, oke, fine, bagus. Cuman gua nggak ada ceritanya. Nah kalau misalkan suruh Skyline, oke, gua mau nih Skyline nih gitu kan. Ya balik lagi ya, orang beli itu karena biasanya ada ceritanya, ada nostalgicnya. Apalagi sports car yang JDM, yang old school, yang klasik. Lu hati-hati sih bro. Nah kayak misalkan Ford Shelby Cobra, nah itu bagi beberapa orang kan, wah keren banget. Iya balik lagi gara-gara memori sih sebenarnya sih. Jadi kalau gua sih lu mau cari untung, kayak misalkan lu mau jual beli mobil, lu mau cari untung, lu tetap beli mobil harian Pak. Lu jangan beli mobil yang super kecuali memang lu spesialis showroom mobil supercar ya kayak di Dubai, di gitu-gitu. Nah itu ada orang kaya yang mau beli Pak. Cuman ya balik lagi ya hati-hati karena perputarannya tidak secepat itu. Teman-teman gua malah jualan Kijang Krista, dia spesialis jual beli Kijang Krista malah untung banyak men. Belinya murah, dia restorasi, perbaikin, teplok-teplok, jual lagi, untungnya malah banyak men begitu men. Oke? Grid Corolla. Grid- Lagi rame banget. Grid Corolla kenapa rame lagi ya? Nggak tahu. Kenapa rame lagi? Itu siapa sih yang bikin rame sih? Siapa sih yang bikin rame sih? Enggak. Nggak tahu. Gue sih nggak ada cerita sih sama Grid Corolla sih, jadi nggak sih, gue nggak beli. Dulu mobil mak gue Starlet, Panther kotak, yang merah, yang karoseri yang pendek, bukan yang panjang. Terus Zebra Espace, kayaknya gue mau beliin lagi tuh warnanya hijau buat mak gue. Mak gue nggak pakai nggak apa-apa, panjang aja di situ gitu kan. Karena mobil itu dulu nganterin gue les pelatnas berenang di Senayan dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan ketika gue masih SD. Jadi itu mobil itu banyak kenangan dan memori, bangun jam 4 pagi, pelatnas pergi ke sono dianterin mak gue gitu. Jadi kayaknya gue beliin mobil itu satu deh ntar kalau dapet. Zebra Espace yang masih mulus aja ya kan, yang masih mulus gue benerin lagi ya kan. Taruh aja di rumah, nggak apa-apa bro, biar buat liatin aja gitu kan. Murah juga kan Espace kan hari ini kan. Murah. Paling 30 juta ya? 20 kan, 20 sampai 30 juta kan maksudnya nggak mahal lah untuk sebuah mobil yang ada ceritanya gitu kan. Ya kita kan orang-orang yang butuh ceritanya gitu kan. Kayak misalkan Satria nih yang 2 tak gitu kan, yang Satria lama gue dulu itu juga bakalan gue cari tuh. Bodo amat. Bodo amat apa kata Menteri Keuangan di rumah. Ntar gue cari itu, gue beli itu. Bodo amat itu. Karena itu ada ceritanya lagi gitu loh. Jadi ya gitu deh bro. Kita kan orang-orang begitu ya. Oke, mungkin sekian dulu Mitos dan Fakta nomor 31 kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.